Alkitab itu bukan pedoman beragama ya. Alkitab bukan menjadi pedoman satu-satunya atau semata-mata menjadi pedoman beragama. Karena agama itu religi ya, religion, kepercayaan, keimanan, keyakinan, itu semua sama itu. Hanya di sini aja dibeda-bedakan, nggak ada, itu semua sama. Ya, itu yang berawal dari agama. Ya, gitu. Jadi nanti dilihat di video lainnya lah, itu tentang agama sama dengan religi, sama dengan keimanan, sama dengan keyakinan, sama dengan apa semuanya itu ya, religion semuanya itu ya. Jadi awalnya adanya kereligian itu terlahir, terbentuk bukan karena Alkitab ya. Jadi kalau di sini dibilang agama, ya udahlah kita pakai dulu, meskipun tidak tepat atau keliru itu sebetulnya yang di Indonesia kan. Inilah yang mempunyai atau yang berwenang lah begitu, itulah nama agama tersebut. Dalam konteks ini kita pinjam dulu itu ya, yang Katolik itu namun lengkap ya. Kalau di sini ya itu menjadi harus 3 suku kata, karena di luar 3 suku kata itu dapat diklaim oleh pihak-pihak yang lain. Ada di pembahasan di video lainnya. Sebab satu suku kata miliaran orang yang merasa memiliki. 2 suku kata masih ada faksi-faksi sebetulnya ya, atau yang diistilahkan denominasi dan lain sebagainya. Itu nanti lihat di video lainnya. 3 suku kata itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah lembaga, bahkan kalau di hampir di semua negara itu memang berbadan hukum. Inilah yang mempresentasikan tentang suatu religi, suatu agama. Oke? Jadi inilah lembaga ya. Udah nih buatan manusia semuanya, nggak usah melintir kemana-mana. Nggak ada, Tuhan nggak bikin apa-apa beginian ya. Sang pencipta nggak ngerti begini-ginian dah, istilahnya nggak ngerti gitu loh. Nggak begitu. Tapi akhirnya terwujud oleh manusia yang di bumi itulah, atas inspirasi, atas petunjuk, atas wangsit, atas sabda, atas segalanya jadilah ini semua gitu loh. Jangan cemen ngebahas ya. Tuh youtuber apa pelintir sana sini, lihat nanti video-video sebelumnya ada di sini semua ya, tuh udah ngawur semuanya. Nah jadi inilah wadah lembaga, dan di sini pun dinamakanlah dengan yang dari bahasa Portugis itu ya. Sesungguhnya kan ini awalnya juga tentang peristiwa kereligian itu, keimanan itu memang kan dituliskan oleh Yunani ya, bahasa Yunani yang dibahas di video sebelumnya, Ecclesia. Di dalam bahasa Latin juga begitu. Nah, di dalam itulah ada salah satunya buku ini. Terserah mau bilang apa, kitab, Bible, apalagi kitab suci, apa segala. Konteks dasarnya adalah this is a book. Ini adalah buku mencatatkan. Nah, kalau kita memulai segala tentang ini dalam konteks apa saja, dialog, obrolan, sharing, ya tahu nanti ini kabar baik, tahu, tunggu dulu ya. Ini semua kalau berangkat dari sini, bukan daripada lembaga ini yang telah mempakemkan segala hal di dalamnya. Salah satunya adalah buku tersebut, yang mau disebut apa ya terserah, kitab suci, Bible, Alkitab, apalagi itu semua, pakai seluruh bahasa di bumi ini boleh. Berarti Anda, kamu, kalian, hai semua, hai YouTuber, hai netizen, berarti Anda beriman berangkat dari this is a book ya. Itu kesalahan konsep pakem doktrin daripada sola scriptura, itu salah ya.
Nah, maka awalnya bisa berdiri ini, bisa kenal dengan suatu yang bernama agama itu, yang suatu bernama religi itu, ya. Di dalam konteks ini, awas. Di dalam konteks 3 suku kata ini ya, 3 kosakata ini, ya, yang akhirnya diwujudkan di dalam church ini, church ya, eklesia itu, ya, dirumuskanlah oleh pihak-pihak seniornya atau apa itu orang bilangnya kan, para imamnya dan lain sebagainya. Dirumuskanlah menjadi magisterium itu, ya, untuk diberikan kepada awam, kepada follower, kepada believernya dalam konteks ini, ya. Terpakemkan SOP, protapnya, ada magisterium di situ. Kalau mau dilihat dari bahasa Yunaninya juga lebih ini ya, yang dikatakan kriotita itu ya, panggilan gitu loh. Kalau orang Yunani bilang panggilan Tuhan itu, ya toh. Kalau dilatinkan menjadi apa itu istilahnya, menjadi ayo keluar dari dunia ini gitu loh. Dalam konteks spiritualnya di sini, ya. Ini video publik ya, jadi pakai bahasa umum aja, begitu loh. Nah, kalau paham ini, maka para pengikutnya religi ini enak berdialog, enak untuk bahkan sampai ke tingkat debat, karena mempunyai dasar yang ngerti dulu atas dirinya, atas imannya, atas agamanya, gitu loh. Ini yang satunya ya, ini sebetulnya kan ada ortodoks di sebelumnya. Ini kan peristiwa ini menjadi mengkristal ya, membaku itu kan dari tahun 1054 ya. Itu pembahasan lain lah. Ya. Sebab konteks ini akhirnya kan yang diterapkan oleh dibilang itu yang di pihak dunia belahan timur itu kan ortodoks. Ya, yang nanti kita bahas itu. Ini kenapa dipinjam dulu ini komunitas ini, ya, eklesia ini, karena itu yang dikenal di negeri inilah, begitu ya. Ini nanti terlampau jelimet nanti karena ini kan video singkat-singkat untuk mendiskusikan ini kan, gitu. Karena ya tidak mudah lah, tidak mudah kajian tahunan dihitung dalam menit dapat dipahami oleh orang banyak. Oke, jadi video ini adalah Alkitab bukan pedoman beragama, karena Alkitab itu adalah salah satu item di bawah naungan atau di dalam rumah tangganya sendiri. Loh ya, kok rumah tangga orang ngebahas ini kok? Loh kok rumah tangga orang sok tahu tentang internalnya rumah tangga orang? Yang gak gitu, mentang-mentang namanya sama. Tidak. Pada konteks ini banyak sekali yang dapat mengklaim konteks 1 suku kata toh, tapi dalam konteks 3 suku kata, yang dimana itu adalah bentuk wadah, lembaga, institusi, komunitas, berbadan hukum, ya, itulah yang menamakan, yang dinamakan suatu agama, suatu religi, suatu kepercayaan, keyakinan, 3 suku kata ini. Dan dia memiliki item-item caranya beragama, caranya beriman, how to worship, ya, how to doing the liturgy, ya, itu jadi berritualnya ada di situ. Dengan apa dasarnya? Dengan eklesia itu tadi, dan dirumuskanlah oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam lembaga ini, wadah ini, yang diistilahkan dengan rumus magisterium. Alkitab bukan pedoman beragama. Saya cut dulu.